Curhat 4. Bagaimana meluluhkan anak yang temperamen? Mama dan Papa Rio hendak membaca koran ketika dari lantai bawah mereka mendengar teriakan nyaring. Kenapa sih kereta apinya gak mau jalan? Ririn dan Ardi beradu pandang. Sejenak kemudian mereka menarik nafas panjang dan melipat koran. Kenapa lagi anak kita itu? Keluh Ririn pada suaminya. Selanjutnya terdengar suara bantingan. Ardi meringis. Pensiun sudah mainan kereta api yang mahal itu. Ia tersenyum kecut. Sudah tak terhitung jumlah mainan yang rusak, menjadi korban pelampiasan emosi Rio. Tak ada mainan yang awet, kecuali boneka beruang yang takkan pecah kala dibanting. Begitulah Rio. Setiap ada hal yang terjadi di luar kehendaknya, kemarahannya meluap-luap. Ia tak segan berteriak, marah, membentak, dan membanting benda yang ada di dekatnya. Kejadian ini berulang hampir tiap hari, membuat pengasuhnya kewalahan dan sulit menghadapinya. Bagaimana ya menangani Rio? Jawaban Ayah Edi. Ayah dan bunda yang selalu bersemangat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengetahui apa yang menyebabkan anak marah. Penyebab kemarahan anak ada bermacam-macam. Di antaranya, ada hal yang tidak sesuai harapannya. Orang tua yang ingkar janji. Cemburu karena saudaranya lebih diperhatikan oleh orang tua. Dipaksa melakukan sesuatu dan meminta perhatian. Mungkin ayah dan bunda terlalu sibuk di depan layar laptop atau tak mau mengalihkan pandangan dari BlackBerry atau gadget. Jika sudah jelas penyebab kemarahannya, akan lebih mudah menyikapinya. Kalau ia marah karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, mintalah secara baik-baik agar anak melaporkan atau memberitahukan pada orang tua atau orang dewasa lain yang ada di rumah. Anda bisa mengatakan, Rio, kalau nanti kereta apinya rusak, bilang sama papa ya. Kalau Rio banting keretanya malah tambah rusak. Katakanlah pada orang dewasa di rumah yang membantu mengawasi anak, apakah itu pengasuh, kakek nenek, atau kakak adik kita, yang nantinya menjadi tempat anak mengadu permasalahannya untuk memberikan respon positif dan cepat. Mintalah kepada mereka untuk tidak mengeluarkan komentar negatif seperti yang bernada merendahkan atau meremehkan. Misalnya, masa begini saja nggak bisa? Atau, kamu payah begitu saja nangis. Sebaliknya, tanggapilah dengan kata-kata seperti, bagus kamu sudah mencobanya, sekarang kesulitannya di mana? Coba sini kakek lihat. Atau, coba ceritakan sama mbak, kayak apa masalahnya? Nanti mbak coba perbaiki. Berikanlah kesempatan pada anak untuk bercerita sampai selesai. Jangan dipotong, menyalahkan, apalagi menyudutkannya. Anak bukanlah seorang terdakwa yang tengah disidang di pengadilan. Ia merupakan sosok yang masih perlu belajar dan dibimbing. Jadi, wajar saja kalau masih melakukan kesalahan atau sulit melakukan sesuatu. Selain itu, jangan menunda memberi respon, karena menunggu 1 menit saja bagi seorang anak ibarat menunggu selama 1 jam. Lama bukan? Anak memang bisa marah apabila ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya. Jangankan anak-anak, orang tua pun bisa marah jika harapannya tidak tercapai, bukan?
Namun, ayah dan bunda jangan lupa, karakter setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang mengekspresikan kemarahannya dengan gamblang, sehingga orang di sekitarnya tahu ia sedang marah. Tetapi ada juga yang tidak bisa mengungkapkan kemarahannya itu, sehingga membuat bingung orang tua. Kalau ini yang terjadi, ayah dan bunda bisa membaca kemarahan itu dari bahasa tubuh dan gerak-geriknya. Misalnya tidak mau keluar kamar, mogok makan, selalu cemberut, atau menangis terus-terusan tanpa diketahui sebabnya. Disinilah ayah dan bunda dituntut untuk peka dan mencari tahu secara perlahan apa penyebab tingkah aneh si anak. Mintalah ia bercerita apa yang dirisaukannya atau apa yang membuatnya marah. Kalau ia belum mau bercerita, jangan dipaksa. Tunggu anak tenang dan mau mengungkapkan kekesalannya. Kalau ia malah menangis, tunggulah hingga tangisannya usai. Biarkan emosinya lepas dahulu, sehingga nanti ia nyaman bercerita. Dampingi terus anak dengan penuh kasih sayang dan tidak memaksakan kehendak. Ada juga penyebab anak marah karena ia belum dapat berbicara dan berbahasa secara baik, sehingga merasa kesulitan mengungkapkan apa yang dimaksudkannya. Orang tua pun tidak memahami keinginan si anak. Kalau ini yang terjadi, mintalah anak sebisa mungkin mengadukan kesulitannya. Kalaupun sulit bicara, mintalah ia mencontohkan atau membimbing tangan ayah dan bunda melalui gerakan. Bagaimanapun, ikatan emosional yang kuat akan memudahkan ayah dan bunda memahami keinginan anak, meskipun ia memakai bahasa isyarat sekalipun. Kunci berikutnya yang penting adalah bersabar. Anak-anak kita sedang belajar mengembangkan sistem emosinya. Jika ayah dan bunda terbawa emosi, anak pun belajar memelihara amarahnya, bukan mengendalikannya. Bagaimana ayah dan bunda? Tidak sulit kan?